Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, masih sama gue di sini Erlangga dan kali ini gue bakal ngebahas tentang leadership mengenai apa itu kerja sama tim, dan aspek penting yang ada di kerja sama tim. Terus ada namanya team roles dan responsibility-nya. Nah, kali ini gue kedatangan tamu dari teman-teman gue yang ada di CCIT, namanya Adli. Dli, halo Dli. Halo. Ada Alroy dan ada Fikri. Yoi. Ya, kabar kalian sehat-sehat aja kan ya, di rumah masih pada di rumah aja gitu. Di rumah dong, kan lagi corona. Iya. Gue nggak yakin sih kalau buat Fikri ya udahlah lanjut langsung Ya aja udah. nih ya. Yoi. Nih, jadi gini, gue tanya Fikri dulu deh pertama. Kalau menurut lu Fik, kan tadi gue pengen ngebahas tentang namanya kerja sama tim. Nah, kalau menurut lu kerja sama tim itu kayak gimana sih? Gitu. Kalau gue ya, dari yang udah gue alami nih, kalau kerja sama tim itu, kalau secara pengertian adalah suatu tim yang terdiri dari beberapa orang yang mana memiliki tujuan yang sama untuk menyelesaikan tujuan tersebut. Mungkin teamwork ini ya bisa dikerjain sendiri. Ada suatu tugas yang mana atau tugas atau kerjaan yang bisa dikerjain sendiri ataupun dengan teamwork. Mungkin kalau yang dikerjain sendiri bakal makan waktu lebih lama, sedangkan yang teamwork hasilnya mungkin bisa lebih bagus dan juga bisa lebih cepat. Kenapa? Karena contohnya aja nih, misalkan kita project nih lagi project kuliah. Mungkin ada yang handle bagian desainnya, atau mungkin pembagian tugasnya ada pembagian yang per page, kayak bikin aplikasi gitu kan. Mungkin yang ini bikin page profil, yang ini bikin page home-nya, yang ini bikin page detail produknya. Jadi kayak lo bisa fokus di bagian lo masing-masing, yang mana itu akan menghasilkan hasilnya itu pasti lebih baik gitu loh, karena lo fokus di suatu hal. Dan juga pastinya lo kalau teamwork itu ngerjainnya dalam satu waktu yang sama kan. Nah jadinya kerjaan lo itu pasti bakal lebih cepat gitu loh. Beda lagi dengan ngerjain projectnya sendiri. Dia nge-handle home sendiri, nge-handle profile sendiri, detail produknya sendiri. Iya kelar, cuman lo ngerjainnya lama gitu. Waktunya lebih lama. Tapi dan bikin lo stres juga kan. Stres, dan ya lo pasti bikinnya ya udahlah yang penting kelar gitu kan. Nah ketahuan kan hasilnya gimana ntar. Jatuhnya gitu. Kayak lebih beda lah gitu walaupun. Iya pasti beda banget. Dan yang menilai pun nanti, yang menilai proyeknya pasti juga bakal tahu ini ngerjainnya sendiri nih. Kalau ini ngerjainnya benar-benar semuanya yang kerja nih. Jadi bakal ketahuan. Pas presentasinya pun bakal lebih jelas ketahuannya gitu lah. Nah itu makanya fungsi dari teamwork tadi. Oke. Cukup jelas sih penjelasan dari si temen gue ya Fikri ini. Nah sekarang gue pindah ke arah ini. Kan dari statementnya yang Fikri bilang tadi, kalau menurut lo itu dalam teamwork ini ada aspek penting gak sih yang bisa lo sampaikan ke teman-teman kita yang nonton ini? Sebenarnya ada aspek itu udah banyak, cuma gue bakal jelasin salah satu aja. Yang paling penting itu menurut gue komunikasi. Komunikasi itu menurut gue bagian paling penting dari teamwork ini. Soalnya dia ngelibatin semua orang dalam tim itu. Nah, untuk menjadi seorang komunikator yang baik, kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Nah, dengan ini kita menaruh respect ketika rekan kerja kita memberikan saran atau lagi curhat atau apa. Secara nggak langsung itu membangun kepercayaan juga antar rekan tim gitu. Jadinya kayak si leadernya itu kayak gak ngerasa kayak kita tuh lu lagi ngomong sendirian gitu sangat. Jadi yang lain tuh pada nyampein pendapatnya dia. Jadi keputusannya itu nggak cuma buat sepihak doang, tapi buat semua pihak gitu ya kan. Iya, contoh deh kayak orang pacaran, kalau cuma komunikasi satu arah kan nggak bakal berhasil kan, bener kan? Berat banget itu tiba-tiba. Nah itu mah bukan pacaran ya mah bro, itu mah dia aja yang ngerasa pacaran tapi sebenarnya enggak. Tapi yang satu lagi enggak. Nah, jadi kondisi paling penting sih. Iya.
Mungkin untuk singkat waktu itu aja sih Roy ya. Nah sekarang Iya. gue mau nanya Adli nih, kalau menurut lu Dli kan tadi si Roy bilang komunikasi. Nah komunikasi buat ke member itu kan berarti dia kayak ngebagiin tugas gitu, ngebagiin roles dan kayak tanggung jawabnya itu ke apa namanya, ke member-member dari si leadernya ini. Nah kalau menurut lu itu kalau menurut lu tim role sama responsibility-nya itu kayak gimana sih pasti komunikasiin? Kalau menurut gue ya, kita mulai dari tim roles dulu. Tim roles itu kan peran ya, jadi dia lebih mengacu ke posisi seseorang di dalam timnya itu. Jadi misal lu sebagai anggota atau enggak gue sebagai ketuanya gitu. Kalau untuk responsibility atau tanggung jawab itu lebih ke tugas dari peran tersebut. Misal lu kan tadi anggota, nah tugas lu ngapain nih sebagai anggota? Sementara gue yang sebagai ketua, ya gue ngedukung atau apa, ngatur buat anggota gue nih. Nah, aja tugasnya gitu ya, bagi-bagi tugasnya lah. Gitu. Oh gitu. Tapi kalau gue juga mau nanya nih, lu ada kayak ada tips and trick gitu gak sih biar tim roles itu buat ke membernya itu benar-benar kebagi, terus kerjaan kita jadi lebih lancar gitu? Oh ada beberapa sih. Mungkin saran kali ya. Yang pertama kalau dari gua, lu tuh harus bisa tahu nih kelebihan sama kekurangan temen-temen lu. Ini penting banget. Kalau misalnya lu udah tahu, lu jadinya enak buat apa, sebagai misal lu sebagai ketua, lu jadi enak ngebagi-bagiinnya. Misal ada yang bisa presentasi, ya udah lu kasih mereka bagian tersebut. Atau ada mungkin yang kurang di bagian desain, ya udah jangan dipaksa, lu lempar lah bagian desain itu ke seseorang lagi yang bisa. Untuk yang satu lagi, ini paling penting juga, itu dapetin feedback. Nah, feedback ini penting karena dia nggak cuman ngobrol sama anggota tim lo juga bisa dengar pendapat mereka, wawasan mereka. Nah, dari lo ngomong sama mereka tentang nanyain pendapatnya mereka ini, itu udah ditandain kayak care lah ibaratnya. Sebagai ketua, lo peduli. Komunikasinya jalan tuh, yang dibilang Aurai tadi. Gak rugi juga buat lo kan, ngedapetin feedbacknya. Secara lo dapet wawasannya, gitu sih. Jadi kayak kita walaupun misalnya kita baru belajar gitu ya jadi leader, jadi kita kayak gimana sih rasanya di leader sama gue misalnya kan, jadi kita tahu gitu gimana rasanya gitu. Oke, Sidley, mungkin itu aja ya. Thank you banget nih buat temen-temen gue yang udah ngasih pendapat dan opininya tentang apa itu kerjasama, apa itu aspek yang ada di situ, terus apa itu team roles dan responsibility. Nah, di sesi selanjutnya mungkin gue dan teman-teman gue ini akan coba mengimplementasi dari apa yang kita udah bicarain sekarang. Karena sekarang situasinya masih pandemi, nah kita akan mengimplementasinya mungkin di game paling. Jadi kita bakal main gimana sih kalau salah satu anggota itu kerjanya nggak bener, nanti bakal ketahuan tuh gimana. Bakal kelihatan banget tuh. Pokoknya stay tune terus ya guys. Pokoknya ntar dari situ kelihatan banget pentingnya teamwork gitu lah. Oke guys, kali ini gue dan teman-teman gue bakal nyoba implementasiin apa yang udah kita omongin sebelumnya tentang leadership di game nama GTA 5 ini. Nah sebelumnya gue mau perkenalin dulu nih yang ada di sini. Gue Erlangga sebagai Sadis, temen gue Alroy sebagai Leskan,
Adli sebagai Huerto dan Victor sebagai Zack Mob. So di game ini mungkin ada unsur kekerasan ya, so ambil yang baiknya aja dan jauhi yang buruknya ya guys. Oke, langsung aja kita mulai. Tapi sih di sini sih kita kan mau nyerbu teroris ya, kita kan jadi polisi di sini. Ya kita kan di sisi baik ya. Iya. Untuk misi kali ini kita disuruh nganterin mobil ya ke dalam garasi, tapi jangan sampai ketahuan ya oleh penjaga sama receptornya. Ya, kita nantiin di sini letak ini penjaganya. Kita harus pakai api biar nggak ketahuan guys. Jadi nanti kita masing-masing bagi tugas gitu. Ya tugas masing-masing. Jadi buat pembagian tugasnya gua, Alroy sama si Fitri nge-clear jalurnya nih buat mobil. Dan lu nunggu di sini ya buat nganter TNT. Kok kalian udah bilang? Nah, ini gua sama Erlang ke kanan ya. Gua ke kiri ya. Oke. Itu di atas itu ada penjaga, tembak dulu. Ini gua terangin Roy. Nanti ini bakal ada mobil lewat, terus tembak dulu ya. Oke. Jangan sampai gagal. Oke, go. Gua kanan, lu kiri. Ya gue kayak biasa yang kiri. 1, 2, 3. Lu mana? Kiri. 1, 2, 3. Ini depan gua ada musuh nih. Ya, gua dua yang kiri ya. Sebentar. Bilang Kolmer. 2, 3. Kabur tuh. Anjir kabur. Ya. Enggak. Ya. Gua udah ngomong gue yang kiri. Kiri lu atau Yang kiri gua. Enggak, yang kan ada 2 nih. Nah gini Gua guys, contohnya nih kalau salah instruksi bisa kacau. Lagi. contohnya kayak Muskai gitu. Enggak, pokoknya ini tadi yang pas 2 orang saintis itu. Gua nembak yang kiri ya. Maksudnya yang bagian depan deket dari arah gerbang dia yang duluan. Ini gue terangin. Yang gunain. Ini di atas tembak ya. Ada mobil, kabar. Oke. Ini gua ke kiri. Yang kiri, Bang. Yang kiri ya. Iya. Tuh, 2, 3. Nih, kiri juga. Tuh, 2, 3. Ya, elah lang. Hampir aja.
Gue tembak yang ini ya, yang lagi yang ngadep ke arah lu, bukan yang ngadep ke arah gua. Ya, 1, 1, 2, 3. Ya, nice. Maju. Gua naik ke atas. yang mana sih? Kiri. 1, 2, 3. Data lagi nih, lu tembak aja. Kalian aja. Apakah udah clear guys? Masuk beli. Ya, ini masuk nih. Itu ada flare atau ada sinyal. Erlangga buka gerbangnya ya nanti ya. You'll need to hack the security panel to get the insurgent into the bay. Go to work on it. Awas. Alright, the malware's installed. Pull out. Nanti jangan nembak-nembak ya guys, biar nggak ketahuan. Oke. Ayo lari aja. Sini. Sekarang kita kabur pelan-pelan. Kita Takutnya si backup terorisnya datang. There's a Merryweather team inbound. They have no reason to suspect you. Do not engage. Okay, hurry up. Aduh. We just lost connection. They're seeing live images on the security feed. dengan kerjasama tim ini jadi lebih mudah kan. Jadi kita masuknya nggak ketahuan, bahkan nggak ketahuan, lebih cepat. Oke. Kalau misalkan kita nggak kerja sama tadi tuh nggak bakal berhasil. Bakal bisa. Soalnya kan harus ada itu masing-masing petugas kan harus ada 2 orang yang Jadi tiap orang ada tim roles dan responsibilitasnya masing-masing gitu guys. Jadi mungkin itu aja buat video implementasi dan video leadership ini. Jika ada yang kurang berkenan jangan diambil. mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.